Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan nomor 2 yang dimana soalnya yaitu Nyonya Jessica memesan 1000 unit motor Suzuki kepada Tuan Suzuka di Tokyo. Nah, yang diminta yaitu gambarkanlah transaksi ekspor dan impor yang menggunakan mekanisme letter of credit. Nah, langsung saja di sisi samping saya sudah ada bagan maupun skema yang terkait transaksi ekspor dan impor yang menggunakan mekanisme letter of credit. Nah, yang pertama yang harus diperhatikan yaitu harus ada transaksi dari awal atau kesepakatan atas perjanjian antara eksportir. Nah, eksportir ini biasanya disebut sebagai si penjual yaitu Tuan Suzuka, dan importir biasanya disebut sebagai si pembeli atau Nyonya Jessica, yaitu Nyonya Jessica. Nah, yang kedua, kemudian importir atau si penjual yaitu kemudian importir atau si pembeli yaitu Nyonya Jessica harus mengajukan letter of credit ke izin bank. Nah, misalnya izin bank terhadap, misalnya seperti izin bank BRI atau Mandiri. Jadi izin bank di sini adalah bank negosiasi. Nah, yang ketiga, importir atau si pembeli yaitu Nyonya Jessica yang menerbitkan letter of credit atas permohonan importir. Importir yaitu Nyonya Jessica sendiri, atau kemudian setelah izin bank membuka kontrak letter of credit, maka izin bank menerbitkan letter of credit, dan izin bank akan memutuskan letter of credit ke izin bank atau bank negosiasi untuk mendapatkan konfirmasi dari eksportir. Nah, eksportir atau si penjual yaitu Tuan Suzuka. Nah, yang keempat, kemudian eksportir atau si penjual yaitu Tuan Suzuka menyerahkan barang kepada agen pengantar atau kurir, tergantung apa para eksportir atau si penjual yaitu Tuan Suzuka menggunakan kapal maupun pesawat. Nah, yang kelima, kemudian penyerahan barang ini akan langsung dibawa ke pengangkut. Nah, setelah itu setelah barang tersebut tiba, eksportir atau si penjual yaitu Tuan Suzuka harus mendapatkan dokumen bill of lading. Nah, yang keenam, kemudian dokumen bill of lading tersebut ini diserahkan ke eksportir atau si penjual yaitu Tuan Suzuka kepada pihak advising bank. Nah, advising bank di sini sama dengan bank negosiasi. Nah, yang ketujuh, kemudian dokumen bill of lading tersebut akan dilanjutkan dari izin bank ke bank negosiasi seperti Bank BRI maupun Mandiri. Nah, yang kedelapan, kemudian misalnya dokumen bill of lading ini sudah diterima, maka seluruh eksportir atau si penjual yaitu Tuan Suzuka sudah sepakat, maka importir atau si pembeli yaitu Nyonya Jessica akan melakukan pembayaran ke bank. Nah, yang kesembilan, setelah eksportir atau si penjual yaitu
Tuan Suzuka membayar ke bank negosiasi, maka nah yang ke-10 maka eksportir atau si penjual yaitu Tuan Suzuka ini melakukan pembayaran akan mendapatkan bill of lading lagi atas penyerahan barang yang tadi. Nah, yang ke-11 setelah itu importir atau si pembeli yaitu Nyonya Jessica mengambil bill of lading tersebut ke izin bank atas penyerahan barang ke eksportir atau si penjual yaitu Tuan Suzuka. Nah, yang terakhir yang ke-12. Nah, yang ke-12 itu kemudian yang ke-12 yang terakhir itu setelah disepakati semua antara importir si pembeli yaitu Nyonya Jessica dan eksportir si penjual yaitu Tuan Suzuka, maka barang tersebut ini akan diserahkan ke importir ke Nyonya Jessica dan akan mendapatkan bill of lading lagi dan akan mendapatkan dokumen bill of lading lagi. Nah, bill of lading ini akan diberikan ke agen pengantar melalui pesawat ataupun kapal.